Khattab radhiyallahu ta'ala anhu min nublah min kalamihi radhiyallahu anhu. Man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu wa man mazaha ustukhiffa bihi wa man aqsara min syai'in urifa bihi wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Subhanallah. Berkata Umar, man kasura dhahikuhu, siapa orang kasura yang banyak dhahikuhu tertawanya. Kalau orang banyak ketawanya, qallat haibatuhu, sedikitlah wibawanya. Kalau orang tawa mulu sedikit, qallat haibatuhu, sedikitlah kehebatan. Hebat itu bahasa Arab, haibah, kewibawaannya. Man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu, siapa orang yang banyak tertawanya, qallat haibatuhu, sedikitlah kewibawaannya. Ukuran tawa Nabi itu tabassum. Jadi Nabi kalau tawa begini, senyum aja. Kalau kita kan ada cekikikan, ada cekakakan. Cekikikan suaranya gede enggak? Kalau kita tawa lain, cekikikan lain, cekakakan lain. Kalau cekikikan itu cekikikan kuntilanak. Kalau cekakan kokak enggak boleh. Terbahak-bahak al-qahqahatu minasyaitan. Terbahak-bahak itu tergolong perbuatan setan katanya. Maka kalau orang banyak tawanya, nanti sedikit wibawanya. Kita nih harus dirubah mindset berpikirnya. Cari penceramah yang lucu, jangan cari penceramah yang bisa ngasih kita ilmu gitu. Bab khairu ummati, kata Nabi, khairu ummati man zada fi ilmikum mantikuhu. Di masyarakat kan senang yang lucu-lucu ya. Bakal lucu, gua pulang ngantuk. Ilmu yang kita cari bukan tawanya. Kalau banyak tawa nanti sedikit wibawa, qallat haibatuhu. Ya, ciri umatku yang terbaik katanya, khairu ummati, sebaik-baik umatku katanya, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang mengingatkan kalian kepada Allah ru'yatuhu, kalau lihat dia. Jadi terbaik umatku man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, orang yang mengingatkan kalian kepada Allah ru'yat. Kalau ngeliat dia, subhanallah, ingat kebesaran Allah. Ya, kadang-kadang kita ngeliat muka orang, gue kalau ngeliat lu inget empang dah, kawan mancingnya. Kan begitu ya, kalau ketemu dia, gue kalau lihat dia inget empang dah, kawan mancingnya. Gue kalau lihat dia inget Mansur S dah, kawan jogetnya tuh. Nah, terbaik ya khairu ummati man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Yang terbaik dari umatku kata Nabi, siapa orang yang mengingatkan kalian kepada Allah ru'yatuhu. Jadi kalau ngeliat tuh subhanallah, rasa sejuk, Allahu akbar, subhanallah, gitu. Mengingatkan kepada Allah. Maka hadirkan wajah kita yang bisa mengingatkan saudara kita kepada Allah. Itu namanya yang terbaik dari umatku. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantikuhu. Orang yang menambah ilmu kalian lewat omongannya. Jadi kalau dia ngomong subhanallah, banyak yang belum gue tahu tuh. Itu terbaik dari khairu ummati man zada fi ilmikum mantikuhu. Orang yang menambah pada ilmu kalian mantik lewat omongannya, Pak. Jadi cari penceramah yang ngasih kita ilmu, yang menghidupkan hati kita, bukan yang bikin mati kita. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Karena sebenarnya banyak ketawa itu dapat bikin mati hati, mata qalbu mati. Karena banyak cekakan, nggak mikir orang kalau banyak tawa nggak mikir. Jadi yang bikin cerdas hati itu kalau mikir, kalau tawa malah nanti sedikit wibawa kita, disepelekan orang gitu. Digodain mulu, kadang-kadang kita serius nggak dianggap serius, karena seringnya ya merengut mulu juga enggak, cuma kebanyakan tawa jangan sampai terkencing-kencing orang dibikin ketawa. Nah, kalau mau gitu undang aja Tukul, Sule itu nanti ya stand up comedy, siapa Mongol ya, nah Mongol undangnya dia. Kita bukan nyari tahu, nyari ilmunya, karena yang terbaik umatku karena khairu ummati man zada fi ilmikum mantiku, orang yang menambah ilmu kalian mantiku lewat mantik kamu khatibnya, kalau dia khatib
ceramah, mauidhahnya Masya Allah. Ilmu semua itu dari pertama sampai akhir ilmu semuanya. Yang ketiga man raghabakum fil akhirati amaluh. Yang terbaik dari itu man raghabakum, siapa orang yang menggemarkan kalian fil akhirah, meraih akhirat, amalu, lihat amalnya. Jadi kalau dia beramal ibadah, kita ikut bergairah. Man raghabakum fil akhirati amaluh. Orang yang mengtargibkan kalian, menggairahkan kalian meraih akhirat lewat amal. Jadi kalau dia lagi beramal, kita ketularan tuh. Semangat ibadahnya berjamaah, itu yang terbaik dari umat itu. Jadi harus ada daya tular umat Nabi Muhammad, penularan yang baik. Jangan yang tidak baik. Su'ul khuluqi yu'dhi, buruk sangka, buruk akhlak itu bisa menular. Nah, man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu, siapa orang yang banyak tertawanya, kata Umar, qallat haibatuhu, sedikitlah haibahnya. Wa man mazaha, dan siapa yang bercanda, ustukhiffa bihi, dianggap remeh, dianggap enteng dia. Mazaha man wa man mazaha, dan siapa yang mizah, bercanda, ustukhiffa, diremehkanlah bihi dengannya. Diremehin orang kalau banyak bercanda tuh enggak serius. Ya ada bercanda, tapi jangan banyak bercanda, nanti remeh. Sama juga cara berpakaian kita. Kata Imam Hanafi, azzimu amaimakum wa wassi'u akmamakum li alla yustakhaffa bi ahli ilmi bi ilmi. Kalau orang punya ilmu, rajin ngaji, azzimu amaimakum, lebarin sorban kalian. Pakai sorban tuh bikin segitiga gitu. Pakai sorban lebarin. Ini sebenarnya kalau kita pakai ini makruh dalam kitab Irsyadul Ibad tuh. Ada hadis Nabi. La yusalliyanna ahadukum laisa ala atiki syai'un. Jadi kalau kita sholat pakai ini nih. Kalau nggak pakai ini makruh tuh. Ada hadis Nabi, la yusalliyanna ahadukum laisa ala atiki syai'un. Janganlah kali-kali sholat di antara kalian, salah seorang kalian tidak ada di atas pundaknya syai'un, sesuatu. Ya kalau perlu tambang tuh, taruh tambang, kata Nabi. Kata Imam Asy-Syainawi, walau hablan. Ada tambang jemuran, taruh sini kalau sembahyang tuh. Ada anduk tukang becak, pinjem dulu, taruh sini. Karena la yusalliyanna ahadukum laisa ala atiki syai'un. Jangan sholat salah seorang dari kalian yang tidak ada di pundaknya sesuatu. Jadi sunnah ini. Sunnah pakai sini. Ya belum haji nggak apa-apa, pakai sorban. Pakai sorban sini. Belum haji, lagunya ke orang haji, nggak ngambil sunnahnya. La yusalliyanna ahadukum laisa ala atiki syai'un. Ya. Jangan sekali-kali sholat salah seorang dari kalian yang tidak ada di pundaknya sesuatu. Kalau nggak ada sorban, anduk. Nggak ada anduk, tambang dah. Nggak ada tambang, tali rapiah taruh sini. Ya, kalau nggak ada kenul pancing taruh di sini. Pokoknya dari pundak nih. Ya, oh ini kang mancing, kenul di sini kan gitu. Nah, kalau orang berilmu, kata Imam Nabi, azimu amma imakum, besarkan imamah kalian, lebarin sini. Wa wassi'u akmamakum, dan luaskan akmam, ya, lengan-lengan baju. Jangan bikin ngepres. Kalau ngepres bukan ustaz itu mau koboi. Wa wassi'u akmamakum. Kenapa? Li alla yustakhaffa bi ahlil ilmi bi, jangan sampai nanti dianggap enteng orang yang berilmu belum ilmu. Katanya orang alim dandanannya kayak koboi itu. Maka pakai sorban lebarin. Azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Li'alla yustakhaffa bi ahlil ilmi, jangan dianggap enteng orang yang berilmu dengan ilmunya, karena dandanannya enggak nyesuaiin. Dan sesuaiin kalau punya ilmu, pakai sorban lebarin. Wah, ini orang berilmu tuh gitu. Itu kata Imam Hanafi, benar juga, Pak. Ya kalau ukuran kita khotib-khotib di kampung nih, ya kalau pakai kemeja, ada khotib pakai kemeja tangan pendek. Diturunin pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai peci, enggak jadi, enggak pakai di kampung tuh. Kampung Merapi, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dibawa, pakaiannya juga sorban. Makanya kadang-kadang ada baju luar, baju dalam gamis putih, luarnya hijau. Biasanya disiapin di sini. Siapin nih kapan-kapan khotib yang ya kelas-kelas sebelah, ya dia datang sini, Pak Ustaz tolong maaf nih, pakai sorban. Meskipun dipakai celana panjang, asal ditutupin pakai gamis gitu. Itu di kampung tuh pakem-pakem kayak gitu dipakai. Karena Imam Hanafi nasihat itu, azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum li alla yustakhaffa bi ahlil ilmi, supaya orang yang berilmu tidak dianggap remeh enteng dengan ilmunya karena soal dandanannya.
Waman mazaha ustukhibba bihi, dan siapa orang yang bercanda ustukhibba bihi, dianggap diremehkanlah dengan dianggap khafif, dientengkan dia. Waman aksara min syai'in urifa bihi, dan siapa orang yang membanyakkan sesuatu, urifa, dikenallah ia dengan sesuatu itu. Kalau orang banyak sesuatu, maka dia kenal dengan sesuatu itu. Kalau orang sering bohong, banyak bohong, dibilang tukang apa? Kalau orang sering bohong, nanti disebut tukang bohong, kan gitu ya. Orang sering banyak bohong, man aksara min syai'in urifa bihi, dikenal dia. Oh, kalau banyak joget nanti dikenal dengan apa? Wah, tukang joget itu. Kalau sering mancing dibilang tukang mancing gitu. Iya. Man aksara min syai'in urifa bihi. Oh, tukang ngaji dia mah karena rajin ngaji. Oh, dia mah tukang zikir karena man aksara min syai'in urifa bihi. Siapa orang yang memperbanyak dari sesuatu, dikenallah ia dengan sesuatu. Jadi kita disebutnya tergantung kebiasaan kita. Oh, itu si tukang ngaji, rajin ngaji kemana-mana, kok kiai imam dia minta ijazah segala rajin. Oh, itu mah tukang zikir, oh itu mah tukang tahlil, oh itu tukang maulid karena rajin mau. Oh, itu mah tukang bohong karena sering bohong. Man aksara min syai'in urifa bihi. Siapa orang yang memperbanyak sesuatu, dikenallah ia dengan sesuatu dengan kebiasaan. Maka disebutin innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadi kita ini sebenarnya sedang menyusun biografi kita, Pak. Bagus atau tidaknya kita sedang menyusun. Jadi kita disebut nanti sudah kita mati, Pak. Ya. Innamal mar'u hadisun ba'dahu, bahwasanya seorang itu akan menjadi omongan sesudah ia tiada. Supaya jadi omongan fakun hadisan hasanan liman, maka jadilah engkau omongan yang baik bagi orang yang mengingatmu. Almarhum, oh itu merajin ibadahnya itu biografi. Biografinya utuh, jujur, karena kita yang menyusun sendiri. Disebut kita itu sudah kita nggak ada. Disebut si fulan, oh iya itu merajin itu mah, itu rajin ibadah. Oh orang yang jujur itu menjujur gitu disebut. Nah kalau kita di hidupnya tukang bohong, disebutnya tukang bohong itu. Utamanya kalau kebajikan kita disebut sesudah kita mati, turun rahmat tuh. Kalau kesolehan kita disebut sama yang hidup, turun rahmat buat kita karena doa itu. Oh, orang baik doa lagi. Oh, itu rajin ngaji, doa lagi. Oh, rajin tukang zikir, doa lagi. Untungnya kita nggak beramal tapi pahala kita dapat karena orang disebut kita orang baik gitu. Karena inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Inda dzikri ahli shalah, ketika disebut orang soleh, oh tukang ngaji, oh itu mah tukang zikir, tatanazzalur rahmat, turunlah rahmat Allah. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau disebut kita orang tidak baik, oh itu mah tukang joget, turun tuh kutukan Allah, laknatullah. Ya, rahmah didulakna. Kalau kebajikan yang disebut turun rahmat, kalau ketidakbaikan disebut nanti jadi laknah. Kesian, jadi dia nggak berbuat maksiat tapi disiksa karena sebutan kebiasaan hidupnya. Kalau bapak ingin biografinya bagus, suruh orang tulis, kasih duit 200 juta, ditulis yang baik-baik tapi tidak jujur itu. Biografi kita suruh orang penulis tuh biografi saya, kan banyak orang tuh mesen nyusun biografinya, nyuruh orang kasih 200 juta ditulis yang baik-baik. Jadi sekarang ini kita jujur nih sedang menulis biografi tentang kita sendiri. Dalam rangka kita menyusun hidup kita. Maka nanti disebut innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa orang yang banyak omongnya, kasura saqatuhu, banyak jatuhnya, banyak keplesetnya. Kalau orang banyak omongnya, banyak keplesetnya, nanti banyak salahnya, banyak jatuhnya. Waman kasura saqatuhu, dan siapa orang yang banyak jatuhnya, kepleset, qalla hayau, sedikit malunya. Kalau ngomongnya banyak salah, sedikit malu dia. Waman qalla hayauhu, dan siapa orang yang sedikit malunya, qalla wara'uhu, sedikitlah kewaraannya. Enggak warok dia, apa aja dimakan. Karena orang kalau enggak sedikit malu, yang haram, halal, hajar terus. Karena sedikit malu, yang perlu banyak malu. Oh maaf,
banyak malu. Makan selangkah, terima kasih. Karena banyak malunya. Kalau sedikit malu, jangan apalagi nggak ada malu, Pak. Karena fa illam tastahi fasna ma tasha. Kalau udah kada rasa malu, silakan mau lagu apa aja kata Nabi. Fa illam tastahi fasna ma tasha. Maka man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa orang yang sedikit malunya, sedikit waroknya, sedikit apiknya. Wara' itu tarkus subuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan perkara yang syubhat karena takut terjatuh dalam hal yang diharamkan. Tarkus subhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan perkara jangankan yang haram, yang syubhat aja dia enggak mau karena takut terjatuh. Khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena takut jatuh dalam perkara yang haram. Maka paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang sudah jatuh dalam perkara yang syubhat, maka sungguhnya dia telah jatuh dalam perkara yang karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas kata Nabi, wal haramu bayyinun, dan yang haram jelas. Antara halal dan ini syubhat. Ya, syubhat di perkara yang gray area, yang samar-samar. Saya menanya, kalau ada orang di luar tuh ada kontainer masuk sini, bapak-bapak, ini saya mau ngawur duit nih, mau ngawur duit 1 triliun 1 kontainer. Cokok nggak kira-kira? Cokok nggak kira-kira? Kalau nggak ada malunya cokok tuh, berebut. Kalau ada malunya nggak ada. Subuhat. Tingkatan subuhat ada 3 macam tuh. Idza tuyukkina tahrimuhu wa syukka fi hillihi, itu makin. Idza tuyukkina tahrimu, bila diyakini keharamannya, wa syukka fi hillihi, dan diragukan kehalalannya. Ini yaqumu maqamal haram. Bila diyakini yakin haram, ya, tapi diragukan masih ada halalnya. Ini yaqumu maqamal haram, menduduki kedudukan haram. Karena dia yakin keharamannya meskipun diragukan kehalalannya, masih ada halalnya. Nah, kalau lebih berat yakin haramnya, itu yaqumu maqamal haram. Itu tingkatan pertama kata Syekh Nawawi. Idza tuyuqina tahrimuhu wa syukka fi tahlilihi, bila diyakini keharamannya dan diragukan kehalalannya, ini haram jatuhnya paling berat, syubhat paling berat. Yang kedua, idza tuyuqina tahliluhu, bila diyakini kehalalannya tapi syukka fi tahrimihi, diragukan keharamannya, ini syubhat juga nih, cuma kelasnya agak ringanan ini. Yang ketiga tuh seimbang tuh ya, seimbang, halal dan haram seimbang. Nah, ini juga tinggalin juga nih, termasuk bab warok nih, seimbang hal, yakin halal, ya, yakin halalnya, juga ada yakin keharamannya, tinggal juga warok sifatnya. Jadi kalau berat, lebih berat keharamannya, tinggalin. Idza tuyuqina tahrimuhu wa syukka fi hillihi yaqumu maqamal haram. Kalau lebih diyakini keharamannya, diragukan kehalalannya, lebih yakin haramnya, ini makomnya haram nih, karena lebih yakin keharamannya. Yang kedua, idza tuyuqina tahliluhu, bila diyakini kehalalannya 90% dia yakin halal, tapi syukka fi tahrimihi, dia ragukan keharaman 10%. Ini juga tinggalkan juga tuh, syubhat juga. Yang penting ini patokannya al halalu bayyinun wal haram, yang halal jelas wal haram jelas, itu patokannya. Jadi kalau masih ada keraguan, tinggalin. Kalau orang sedikit malunya, kata beliau, qalla wara'uhu, sedikit waroknya. Wa man qalla wara'uhu, dan siapa orang yang sedikit waroknya, mata qalbuhu, matilah hatinya. Kalau warok itu mati hati. Kalau hati udah mati, repot tuh. Khatamallahu ala qulubihim, imbasnya wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzab. Maka kalau sering nih, mohon maaf, sering gegaras yang syubhat, hati jadi mati, Pak. Kalau hati udah mati, gelap dah. Karena kata Nabi, dosa itu kalau orang bilang nukitat nuktah fi qalbi. Kalau orang berbuat maksiat, nukitat, dihitamkan titik hitam di qalbi, satu titik hitam. Hatinya di sini. Kalau berbuat maksiat, titik hitam satu, masih lagi titik hitam, sampai nanti itu hatinya ketutup dengan titik-titik karena dosanya. Karena setiap kali dosa ada titik hitam, 2 dosa 2 titik, 3 dosa 3 titik, sampai ketutup. Kalau sudah tutup bahaya. Khatamallahu ala
qulubihim. Kalau hatinya udah turun, imbasnya wa ala sam'ihim. Imbasnya wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Maka ada yang dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kupingnya dengar. Cuma hatinya udah mati, enggak kan? Matanya enggak kotok, masih lihat. Dengar orang, dia lihat orang pada sholat berjamaah depan rumahnya, enggak tertarik karena khatamallahu ala. Makanya bukan matanya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya tidak buta matanya, tapi buta hatinya yang ada di dalam dada. Ini kalau kerepotan, makanya Allah menawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadah. Ada orang buta. Orang buta itu matanya, hatinya enggak buta. Bayangkan saya nangis, seorang buta hafizul Quran. Ngapalnya lewat braille. Subhanallah, 30 juz Al-Qur'an dihafal. Malu kita, mata ngelihat, dia buta hafal Quran. Subhanallah. Tuh kalau hatinya hidup tuh enggak mati tuh. Matanya melotot, kupingnya enggak budek, hatinya mati, enggak sama. Ya, dia dengar azan, tapi enggak merasa terpanggil. Dia lihat orang berjamaah lewat depan rumahnya, bukan berjamaah tuh. Lihat matanya. Enggak tertarik karena sudah khatamallahu ala qulubihim, imbasnya wa ala sam'ihim, imbasnya wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Qala la tatakallam fi ma la ya'nika wa'tazil aduwaka. La tatakallam, kata Umar, jangan engkau berbicara fima, pada apa-apa, la ya'nika, yang tidak manfaat bagimu. Wa'tazil aduwaka, dan hindarilah musuhmu. Jangan berharap-harap, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap ketemu musuh, wa'tazil, dan jauhilah olehmu aduwaka, musuhmu. Wahdar sadiqaka, dan waspadailah kawanmu. Kalau musuh kita kawan, waspadai, bisa jadi kawan ini bisa menipu, nikam kita. Kita kadang-kadang berkawan, tapi tidak waspadai. Waspadai juga kok. Wahdar sadiqo, katanya. Waspadailah kawanmu. Sebab kita ternyata kejahatan itu banyak dilakukan oleh orang terdekat. Ternyata kejahatan itu banyak dilakukan oleh orang terdekat, samping rumahnya. Bahkan orang yang ada di dalam kan, wahdar sadiqo, waspadailah olehmu kawanmu. Illal amina, kecuali al-amin, orang yang terpercaya, kita percaya betul baru. Illal amina, kecuali orang yang terpercaya. Wala amina, dan tidak ada orang terpercaya illa, kecuali man yakhshallaha, kecuali orang yang sangat takut kepada Allah. Kalau dia sangat takut kepada Allah, amin tuh. Makanya yang kita waspadai kawan kita, wahdar sadiqaka, waspadailah olehmu kawanmu, illal amina, kecuali orang yang bisa dipercaya. Wala amina, dan tidak ada orang yang bisa dipercaya illa, kecuali may yakhshallaha, orang yang sangat takut kepada Allah. Tingkatan takut dalam agama ada dua, ada al-khauf, ada al-khasyah. Kalau al-khauf ini standar umum kita nih, ya. Khawfu, ya, khawf wa khawfuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, khawfuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian mengaku beriman. Makanya syaratul iman al khawf. Syarat iman itu rasa takut pada Allah. Itu standar umum kita orang-orang beriman ini kudu ada al khawf. Kalau al khasyah bukan makam kita, itu makam ulama, karena ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang khosyah, sangat takut kepada Allah dari kalangan hambanya para ulama. Maka orang yang punya ilmu itu bukan khauf, dia khosyah, sangat takut, yang tingkatannya lebih dari al khauf. Kalau al khauf standar umum nih kita, al khauf syaratul iman. Kata ulama, khauf itu syaratul iman. Kalau al khosyah syaratul alim. Kalau alim itu tidak khauf tapi khosyah, karena ayatnya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya para ulama. Kalau kita al-khauf, ya. Kalau khasyah itu tingkatan para ulama. Ada ketiga al-haibah. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mempertakutkan kepada kalian akan dirinya sendiri. Makanya itu syaratul arif. Syarat orang-orang arif itu harus ada haibah terhadap Allah,
merasakan kehebatan Allah itu syaratul arifin. Jadi al-khauf, al-khasyah, al-haibah. Al-khauf ini syarat orang mukmin, al-khasyah syarat orang alim, al-haibah syaratul arif. Orang yang makrifat kepada Allah lebih tinggi lagi tuh haibah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah ada mempertakutkan kepada kalian akan dirinya sendiri. Supaya takutnya kepada Allah haibah, bukan khauf, tapi bukan khasyah tapi haibah. Ini tingkatan paling tinggi syaratul arifin, syaratnya orang-orang yang mengenal ahlul ma'rifat.